Halo semuanya, kali ini kita akan belajar cara instalasi Astro and Vim. Agendanya hari ini adalah menjelaskan terkait apa itu Astro and Vim, kemudian dependensi wajib sebelum pasang Astro and Vim, hands-on install dependensi dan Astro and Vim sendiri, kemudian yang terakhir adalah install dependensi opsional untuk Astro and Vim. Yang pertama kita akan menjelaskan belajar terkait apa itu Astro and Vim. Astro and Vim adalah konfigurasi untuk NeoVim agar terinstall plugin dan konfigurasi custom yang memudahkan pengguna dalam menggunakan NeoVim sebagai IDE. Jadi untuk menjadikan NeoVim sebagai IDE, banyak terdapat NeoVim distribution atau distro dengan masing-masing konfigurasinya atau opinionated. Perbedaannya dari konfigurasi, cara memasang plugin tambahan dan fitur-fitur lainnya. Distro yang lain seperti LunarVim, NVChat, LazyVim, dan Astro and Vim ini sendiri. Kemudian dependensi wajib sebelum memasang Astro and Vim adalah NerdFonts untuk menampilkan simbol dan icon di dalam Astro and Vim, NeoVim-nya itu sendiri, dan Node.js untuk mengaktifkan language server protocols. Oke, kita langsung hands-on saja. Yang pertama adalah kita harus mengupdate dan upgrade sistem di WSL. Di sini saya menggunakan Ubuntu WSL. Command-nya adalah sudo update dan update master passwordnya. Di sini kita perlu menunggu sampai update dan upgrade sistemnya selesai. Di sini kita sudah selesai mengupdate dan upgrade sistemnya, kemudian kita perlu memasang NerdFonts-nya. Di sini saya sudah menginstal NerdFonts install di Windows-nya. Nah, di sini kita perlu setting di Ubuntu-nya, di appearance, kemudian NerdFonts. Gizmodo NerdFont ini. Saya menginstal Gizmodo NerdFont. Save. Kemudian kita buka Ubuntu baru lagi. Kemudian setelah selesai setting NerdFonts-nya, kita install CSH shell-nya. Ini preferensi pribadi sih. Ini teman-teman bisa menggunakan base atau shell yang lain. Cuman ini nanti akan berpengaruh dengan instalasi dependensi lainnya. Kemudian install OmyZSH-nya. Cari di sini OmyZSH. Kemudian copy komennya, change default shell to ZSH, masukkan password, dan selesai. Kemudian kita perlu menginstal npm. Nah, ini karena memang Ubuntu perlu ada settingan tambahan, kita menggunakan command ini. Ini terakhirnya CSH karena kita tadi menggunakan shell CSH. Kalau menggunakan bash, ini ganti dengan bash. Kalau tidak, artinya dia tidak akan perlu ada settingan ulang agar bisa masuk ke shellnya masing-masing shell. Jadi di sini harus disesuaikan. Kita buka baru lagi saja WSL-nya. Kemudian kita install Node.js-nya yang paling baru.
Nah, kita download LTS yang terbaru. Oke, kita cek node-nya versi 20. Karena memang Ubuntu itu ada konfigurasi tersendiri untuk repo custom, beda dengan Arch Linux itu di Our Package Manager-nya itu sudah termasuk dengan jadi package custom dari orang itu sudah bisa masuk ke Our tanpa perlu ada konfigurasi tambahan. Jadi kita perlu add repo agar kita bisa menginstal Neofim yang paling terbaru. Karena biasanya kalau pakai Ubuntu itu dia pakai Neofim yang lama, versi 6 atau 7. Jadi memang beda dengan Arch Linux yang bleeding edge. Jadi yang terbaru, pas yang terbaru walaupun rentan break dan segala macamnya, tapi yang dibutuhkan untuk menggunakan Astro NVIM adalah Neofim 9 ke atas. Setelah kita add repo-nya, kita install Neofim sendiri. Neofim-nya ini adalah versi 10. Karena ketika saya mencoba menggunakan yang stable itu masih di versi 8 kalau nggak salah. Jadi langsung pakai yang unstable saja karena perlu yang terbaru juga. Selesai, kita sudah bisa menggunakan Neofim, tapi di sini belum terdapat, kita belum install Astro Neofim. Oke, jadi kita buka Astro Neofim-nya. Nah, di sini kita perlu sekarang backup. Nah, di sini di docs-nya Astro Neofim kita ada konfigurasi sediakan. Jadi yang pertama ini memang kalau sudah punya konfigurasi Neofim sebelumnya perlu di backup, kemudian membersihkan folder Neofim yang sudah ada, dan baru clone repo-nya. Tapi karena kita masih press install seperti di Ubuntu ini, kita langsung di clone repo saja. Ini nge-clone reponya dan masuk ke dalam home.config Neofim. Jadi kalau teman-teman mau berubah atau mengkonfigurasi lanjutan, ini foldernya di home.config /nvim. Ini kita akan menghapus git connection-nya supaya kita bisa menghubungkan ke GitHub kita sendiri, ke repo kita sendiri, kemudian kita mengaktifkan Neofim. Oke, kita coba ini cloning dan langsung membuka Neofim. Nah, ini langsung ya, karena ini pluginnya pakai lazy theme ya, jadi dia punya tampilan yang ini kita harus install build essential. Jadi di Ubuntu itu otomatis terinstall. Maksudnya ketika mengupdate sistem itu nggak termasuk dengan build essentialnya. Build essential itu seperti paket libc, gcc, gplus yang mungkin saya juga masih belum paham, tapi itu perlu diinstal untuk agar package yang lain tuh bisa berjalan dengan lancar juga. Jadi kita perlu menginstal
sudah pada install Build Essential. Bukan dulu, kemudian kita install. Mungkin perlu butuh. Oke, ini sudah selesai. Kita buka lagi nvim-nya. Nah, dia akan, oh ternyata dia dibutuhkan oleh teleskop. Ini dependensi wajibnya sudah selesai. Kemudian kita ke dependensi opsional. Nah, di grep ini tool untuk mencari teks yang terdapat dalam file. Kita install dulu. Ini apa, kayak find file by text. Jadi misalnya kita find body, dia akan bisa langsung, contoh sedikit saja sih, index HTML, HTML5, cuan, halo. Di grep ini leadernya ini dipakai space fw. Nah, di sini dia langsung mencari file mana yang berisi teks halo. Ini kan teman-teman yang real developer itu udah pasti sangat terbantu sekali dengan grep ini. Kemudian LazyGit ini untuk terminal UI untuk Git. Di sini kita hubnya untuk instalasi Ubuntu, langsung di paste aja. Dan langsung jadi TL atau GG. Tes. Nah, dia jadi kayak tampilan UI-nya. Ini juga saya masih perlu ekspor lebih lanjut, tapi secara keseluruhan seperti ini untuk tampilan UI LazyGit. Mungkin untuk yang sudah commit dan segala macamnya ini. Oke, selanjutnya adalah GDU. Ini untuk disk usage, untuk mengetahui disk usage-nya berapa. Nah, di sini juga ternyata harus pasang repo, install repo sendiri dulu. Tadi kita pasang git di home foldernya. Masalah sih. Oke, kita pasang reponya. Oke, GDU-nya sudah terinstall. Kita coba reader TU.
Oh iya, sorry tadi reponya belum instalasi di reponya, kemudian perlu get sistem agar bisa masuk ke tersebut. Lagi DU. Oke, ini adalah render TU ini bilangnya. Tapi ketika ada koneksi yang berjalan dan aplikasi yang berjalan lainnya mungkin lebih terlihat di sini seperti itu. Untuk menampilkan proses atau sistem yang berjalan. Oke, kita pakai yang punya Ubuntu. Install file-nya dulu, kemudian di patch di itu. Oke, kita coba lagi. Leader TT. Oke, ini akan list usage-nya. Mungkin teman-teman profesional juga fitur ini. Saya sendiri fitur ini. Python sendiri tampilkan repo Python-nya. Jadi ya seperti ini sih. Jadi dia terminal bisa langsung masuk ke repo-nya Python seperti itu. Dan terima sudah selesai. Dan yang terakhir ini adalah clipboard tool. Nah, jadi clipboard tool ini penting karena memang si Astro nvim NeoVim itu tidak bisa terintegrasi langsung dengan sistem clipboard. Jadi kita butuh provider atau aplikasi pihak ketiga agar NeoVim bisa copy paste lah dari NeoVim ke luar NeoVim, karena memang kalau konfigurasi misalkan kita copy di sini kemudian paste itu nggak bisa. Kita perlu install dari di dalam OSL sendiri. Kita perlu install di Windows sendiri. Nah, kita perlu di Windows sendiri perlu di ada konfigurasi tersendiri, PowerShell, dasar administrator, kemudian kita saya 2 kali paste, kemudian ini kita pakai, nggak boleh pakai administrator.
scope-nya sudah install, kemudian kita perlu install Win32 yang Win32 yang clipboard tool for Windows. Ini admin, scope bucket admin. Oke, perlu install dulu. Oke, kemudian install Win32 yang oke, sudah semua. Nanti kita close dan open terminalnya lagi. Misalkan kita apa klik aja dulu Vim Windows HTML Pak, namanya apa? Oke, ini sudah berhasil copy Win32 nya. Oke, sudah selesai semua. Sudah selesai, di video selanjutnya nanti kita akan belajar menggunakan Astrovim dalam membuat project web sederhana. Mungkin stay tune dan terima kasih semuanya. Bye.